This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatul Utami. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 Stikes Akdi Wijaya Husada Kota Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis otot dan jenis-jenis sendi. Selamat menonton. Baik, yang pertama itu ada otot. Di dalam tubuh kita ada yang dinamakan dengan otot. Apa itu otot? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, otot adalah jaringan kenyal di dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Otot adalah alat gerak yang aktif. Nah, sekarang mari mengenal 3 jenis otot manusia bersama-sama yuk. Ini ada contoh gambarnya. Ada 3 jenis otot. Yang pertama ada otot lurik, yang kedua ada otot polos, dan yang ketiga ada otot jantung. Yang pertama otot lurik. Otot lurik ini adalah otot yang melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot pada tubuh. Otot lurik berinti banyak dan berada di bawah kendali sistem saraf somatik. Dan yang kedua ada otot polos. Seperti namanya, otot ini disebut sebagai otot polos karena tidak memiliki garis-garis melintang atau biasa disebut dengan lurik. Otot polos terletak di dinding organ internal manusia, seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih atau rahim. Otot polos berjumlah 1 dan terletak di bagian tengah dengan warna yang juga polos. Dan yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Otot ini tidak berada di bawah kendali sukarela. Selanjutnya yaitu sendi. Yang pertama ada sendi peluru, yang kedua ada sendi putar, yang ketiga ada sendi luncur, yang keempat ada sendi pelana, yang kelima ada sendi engsel, dan yang terakhir ada sendi kondiloid. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Pada sendi peluru, sebuah tulang yang berbentuk lingkaran atau bol duduk menempel pada rongga tulang yang lain. Tubuh manusia hanya memiliki 2 sendi peluru. Pertama, sendi pada panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha, dan yang kedua ada pada bahu, menghubungkan tulang belikat dan lengan atas. Yang kedua ada sendi putar. Sendi putar, sesuai namanya, sendi ini memiliki karakteristik memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh dari sendi putar yaitu sendi di antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Yang ketiga ada sendi luncur atau biasa disebut dengan sendi geser. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contoh dari keberadaan dari sendi geser yaitu sendi interkalpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. Selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana memang mirip dengan pelana yang dapat memberikan gerakan 2 arah. Contoh dari sendi pelana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Selanjutnya yaitu ada sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai pintu gerakan pintu dan bersifat satu arah. Sendi pada lutut yang menghubungkan 3 tulang, tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut, merupakan contoh sendi engsel. Dan yang terakhir ada sendi kondiloid atau sendi gulung. Sendi gulung bisa dijumpai antara tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tulang lain yang berbentuk bulat telur. Sendi ini hanya memungkinkan 2 sumbu gerakan, yaitu gerakan membengkokkan atau fleksi dan gerakan meluruskan atau ekstensi, serta gerakan menjauh dari tubuh medial dan gerakan mendekat ke arah garis tubuh atau lateral. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.